Teddy Cahyono pastikan Mario Londok batal perkuat Persib. Aji Santoso bocorkan striker lokal baru Persebaya Surabaya. Intip statistik jebolan Persib. Media Thailand sebut 5 pemain yang layak ditonton di SEA Games 2023. Posisinya di Persib Bandung terancam kedatangan bek baru. Begini tanggapan Kakang Rudianto. Era baru Luis Mia resmi ke PSIS. Pertahankan 17 pemain, 11 out. Berikut wajah penggantinya, rumor transfer. Madura United dan Persik Kediri umumkan pelatih baru sama-sama dari Brazil. Welcome to Boboto. Persib datangkan putu gede dari Bayangkara FC. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Masa depan Kakang Rudianto di Persib Bandung terancam setelah pelatih Luis Mia dirumorkan tertarik memboyong Andi Setio dari Persikabo 1973. Pelatih Persib Bandung Luis Mia memang berencana merombak habis-habisan pemain lini belakangnya untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di musim depan. Dengan adanya rencana tersebut, posisi Kakang Rudianto yang merupakan pemain bek tengah terancam tergantikan oleh Andi Setio yang dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Tak hanya terancam dengan kehadiran Andi Setio, Kakang Rudianto pun harus bersaing dengan Nikola Maksimovic, timnas Serbia yang dirumorkan akan turut diboyong pelatih Luis Mia pada musim depan. Dengan kehadiran Andi Setio dan Nikola Maksimovic yang dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung, posisi Kakang Rudianto di skuad Luis Mia semakin terancam tersingkirkan untuk mendapatkan peluang pemain di Liga 1 2023-2024. Ditambah lagi saat ini Persib Bandung memiliki 4 pemain bek tengah, yakni Nick Wipers, Ahmad Jufrianto, Rahmat Irianto, dan Victor Igbonivo. Menanggapi ancaman tersingkirkan dari Persib Bandung tersebut, Kakang Rudianto menegaskan bahwa ia akan tetap bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Luis Mia. Perjalanan masih panjang, saya tidak boleh cepat berpuas diri dan penting untuk tetap rendah hati. Sekarang saya tidak berpikir bagaimana caranya bisa masuk Persib Bandung, tapi bagaimana caranya berkontribusi lebih untuk tim, ungkapnya. Direktur Muda Persib Teddy Cahyono memastikan bahwa kiper rekrutan teranyar Mario Febio Londok tidak lagi bersama dengan tim Maung Bandung untuk musim depan. Bahkan Teddy menegaskan dirinya tidak mengetahui keberadaan sang pemain, meskipun sempat beberapa kali mengikuti latihan bersama di bawah asuhan Luis Mia. Kabar terakhir, Teddy menjelaskan bahwa kiper kelahiran Kota Mobagu 14 November 1997 sempat meminta izin untuk cuti guna pulang ke kampung halamannya untuk mengurus keperluan keluarga yang tidak bisa diabaikan. Namun hingga musim kompetisi berakhir, sang pemain tidak kunjung kembali. Selain menghilang, Teddy pun menambahkan bahwa sang pemain tidak lolos dalam tes kesehatan. Kurang tahu di mana, mungkin masih di kampungnya, sudah tidak bersama Persib karena tidak lolos tes kesehatan, ungkapnya kepada wartawan Selasa 2 Mei 2023. Karena saya memikirkan masa depan, saya punya satu kiper Made yang sekarang sudah berusia 41 tahun. Dalam hidup ada awalan dan ada akhir, itu normal. Made tentunya merupakan kiper Persib Bandung, tapi saya juga memikirkan masa depan. Saya perlu satu kiper lagi untuk disiapkan. Saya mendatangkan Mario setelah berbicara dengan teman saya, Gerson Rios, yang merupakan pelatih kiper Persipura di Liga 1 musim lalu. Saya bicara dengannya dan memberikan saya banyak informasi mengenai Mario, ungkapnya. Dengan begitu, Pasos akan bekerja keras untuk mempromosikan Mario Londok, persis seperti yang pernah dilakukan kepada Nadio Argawinata atau Emrido selama di Borneo FC. Tentu saja masih ada hal yang perlu diperbaiki, tapi itu normal dan setiap kiper yang datang ke sini untuk saya tangani, itu tentu perlu dibenahi kemampuannya, ungkapnya. Welcome to Boboto. Persib datangkan putu gede dari Bayangkara FC. Begini statistiknya dalam satu musim.
Setelah menghilangnya bek kanan Persib Bandung, Hen-Hen Herdiana, kini muncul rumor bahwa manajemen akan mendatangkan Putu Gede Juni Antara. Putu Gede merupakan bek kanan dari Bayangkara FC yang musim lalu sering menjadi pilihan utama. Selain itu, Putu Gede juga merupakan mantan anak asuh pelatih Persib, Luis Mia, saat di Indonesia. Ia juga merupakan andalan Luis Mia di posisi bek kanan. Wajar apabila Luis Mia ingin mantan anak asuhnya itu bermain untuknya. Jika melihat statistiknya bersama Bayangkara FC di musim lalu, ia juga sering menjadi pilihan utama di pos bek kanan. Dikutip dari laman transfermarkt.co.id, berikut ini statistik Putu Gede di Liga 1 2022-2023. Selama satu musim, ia hanya 2 kali tidak ada dalam skuad dan 2 kali tidak bermain karena akumulasi kartu kuning. Putu Gede juga telah mengoleksi 10 kartu kuning saat mengawal lini belakang klub berjuluk The Guardian itu. Ia juga hanya 3 kali masuk ke lapangan dari bangku cadangan, selebihnya ia sering menjadi starter. Bek kanan Bayangkara itu berhasil mencatatkan 30 kali penampilan dengan total 2.518 menit bermain. Dalam 30 kali penampilannya, ia juga berhasil mencatatkan 1 assist kala Bayangkara menekuk Madura FC dengan skor 4-0. Kini, ia digadang-gadang akan menjadi saingan Hen-Hen Herdiana di Persib Bandung. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pengumuman resmi dari klub terkait rumor transfer ini. Media Thailand baru-baru ini menyebutkan 5 pemain yang paling layak ditonton di SEA Games 2023 termasuk Marcelino Ferdinand. Turnamen 2 tahunan itu menjadi ajang bagi para pemain muda Asia Tenggara untuk menunjukkan kemampuannya. Menurut media Thailand, setidaknya ada 5 pemain yang layak ditonton di SEA Games edisi tahun ini. Lee Van Do, Vietnam. Setelah membuat kesan yang kuat di festival olahraga regional tahun lalu, Lee Van Do bermain di V-League bersama klub Hanoi. Van Do bisa dimainkan di kedua sisi sayap. Chanarong Promskike, Thailand. Ia memiliki momen bagus di timnas senior ketika mencetak gol di Piala Raja 2022 untuk membantu Thailand menang 2-1 melawan Trinidad and Tobago. Chanarong bisa bermain di sayap atau beroperasi di tengah sebagai gelandang serang. Pemain ini memiliki dribbling dan assist yang sangat bagus. Azam Azmi, Malaysia. Pemain yang baru berusia 22 tahun ini memiliki 6 caps untuk timnas senior. Angka yang mengesankan ketika pemain ini harus bersaing memperebutkan posisi dengan para senior seperti Mateo Davis, Dion Coles, dan Sahmi Safari. Marcelino Ferdinand, Indonesia. Tahun lalu gelandang muda KMSK Dainse ini mampu mencetak 2 gol dan membantu Indonesia meraih medali perunggu. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik di Piala AFF 2022. Dengan 12 caps timnas senior di usia 18 tahun, Marcelino dinilai sebagai pemain berbakat generasi baru sepak bola Indonesia. Sin Chanthaek, Kamboja. Meski baru berusia 20 tahun, dia sudah terbiasa memikul tanggung jawab dan harapan seluruh negeri dengan 26 pertandingan internasional. Dilatih oleh pemain terkenal Jepang, Keisuke Honda. Sin Chanthaek menjadi pemimpin Kamboja dengan sekelompok pemain muda. Pelatih Luis Mia disebut telah mengantongi 17 nama pemain yang dipertahankan untuk kompetisi 2023-2024 dan juga telah menyiapkan 8 pemain yang akan bergabung untuk memperkuat skuadnya. Sementara 11 pemain dilepas, salah satunya Bayu Fikri yang telah diresmikan PSIS Semarang. Kabar skuad terbaru Persib untuk Liga Indonesia itu disampaikan oleh kanal YouTube seputar Persib yang dibagikan pada Jumat 28 April 2023. Dalam video juga dirinci 17 pemain yang diprediksi akan dipertahankan Mia untuk memperkuat Persib Bandung musim depan. Para pemain tersebut adalah 3 pemain asing mulai Ciro Alves, David Da Silva, dan Daisuke Sato. Sementara 1 asing yakni Nekwi Pers akan dilepas. Sementara pemain lokal dan naturalisasi yang dipertahankan adalah Rahmat Irianto, Mark Locke, Hen-Hen Herdiana, Abdul Aziz Zalnando, Kakang Rudianto,
Fresh Butuan. Selanjutnya, Dedi Cross, Febri Haryadi, Arsan Makarin, Robi Darwis, Beckham Putra Nugraha, Teja Paku Alam, dan Fitrul Dwi. Persib juga dikabarkan bakal merekrut 8 pemain. Salah satunya adalah pemain PSIS Semarang, Septian David Maulana. Selanjutnya ada nama Edo Febriansah, Iputo Gede, Lukas Gama, Rian Kurnia, Muhammad Rido, Gianzola, dan Renan Alves. Kemudian 11 nama yang diperkirakan bakal keluar selain Nick Wipers adalah David Rumakik, Erianto, Jufrianto, Ezra Walian, Ridwan Ansori, Victor Igbonivo, Reki Rahayu, Bayu Fikri, Riki Kambuaya, dan Erwin Ramdhani. Namun daftar yang beredar tersebut belum bisa dipastikan dan sekedar prediksi. Yang pasti hanya satu pemain yang baru dilepas Persib, yakni Bayu Fikri yang telah resmi berseragam PSIS Semarang. Sementara itu, meski tidak masuk dalam prediksi, Persib resmi memperpanjang kontrak Ferdiansah Cecep hingga tahun 2026. Persebaya Surabaya sejauh ini baru mengumumkan Reva Adi Utama sebagai rekrutan lokal baru untuk musim depan. Terbaru, pelatih Aji Santoso membocorkan sosok baru yang akan mengisi lini depan Bajul Ijo. Pemain baru tersebut adalah Wildan Ramdhani. Kami masih punya 2 striker, Paulo Victor sama Wildan Ramdhani, ungkap Aji Santoso. Rumor terkait gabungnya Wildan Ramdhani memang sudah santer diberitakan dalam beberapa pekan terakhir. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa striker muda jebolan Persib tersebut bakal menambah daya gedor Baju Ijo. Pemain berpostur 170 cm tersebut performanya melejit, mengemas 28 laga atau 1273 menit bermain dengan koleksi 7 gol dan 1 assist di Persita musim 2022-2023. Wildan Ramdhani adalah pemain asli didikan dari Diklat Persib Bandung. Ia bergabung dengan Por Uni Bandung sejak tahun 2004. Setelah itu bergabung dengan Diklat Persib tahun 2017. Lalu menjadi bagian dari Persibu 19 dan bermain di Liga 1 U19 2017 lalu. Wildan menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan. Berkat kontribusinya di lapangan, Wildan sukses mengantarkan Maungora menyabet gelar runner-up di Liga 1 U19 saat itu. Setelah namanya masuk ke dalam skuad utama Persib pada 2018, ia langsung dipinjamkan ke Bandung United untuk menambah jam terbang. Sempat kembali bergabung dengan tim Persib, Wildan kembali dipinjamkan pada Bandung United pada musim 2020. Sementara debut profesionalnya bersama Persib di Liga 1 tercatat pada laga tanda menghadapi Mitra Kukar pada 10 Agustus 2018. Ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Mitra Kukar. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.